Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Putri Safira dengan NIM 2503289. Saya berasal dari Prodi Biologi Sains. Dan perkenalkan, nama saya Tika Dunendi dengan NIM 250321118. Saya berasal dari Prodi Biologi Sains. Kami akan membuat tugas pengantar psikolog, yaitu tentang komunikasi dan mendengarkan aktif bersama staf kampus. Baik, maaf sebelumnya mengganggu waktunya. Izin kami mau mewawancarai Bapak. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Salsa Putri Safira dengan NIM 2503289 dari Prodi Biologi NK. Saya merupakan BP 25, Pak. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Tika Dunendi, NIM 250321118. Saya merupakan mahasiswa dari Prodi Biologi NK dan BP 25, Pak. Baik, izin perkenalkan diri Bapak juga, namanya. Nama Bapak Doni Effendi sebagai pengawas lapangan kerja atau cleaning service, ya. Lagi. Asal Bapak dari mana, Pak? Nah, kalau asal saya asal usul ya, Iya. mungkin dari Pariaman. Tapi karena orang kakek nenek dari sini ke sana dianggap orang sini. Bapak sudah berapa lama bekerja sebagai cleaning service? Kalau Bapak pertama bekerja ya dari cleaning service, Bapak masuk tahun 2004. 2004 baru Bapak mencoba di Angkria. 2004 mungkin ada jenjang karir kita ya. Adik kan betulnya Bapak sebagai cleaning service dari 2004 sekitar 5 tahunan inilah Bapak di bawah dulu baru naik ke atas ya. Semenjak tahun 2004 Bapak masuk. Bapak pakai shift nggak kerjanya itu, atau hari apa aja Bapak bekerja? Kami kerja non-stop dek, dari Senin sampai Sabtu masuk. Kalau hari Sabtu cuma sampai jam 12. Nggak ada kami yang pakai shift. Non-stop itu sampai malam Pak kerjanya, apa sampai sore? Sampai sore, jam 4:15 lah. Ada realitas waktu kita dikit ya. Nah, kalau kita jam 4, sebenarnya kalau udah ngambil absen pulang, coba dikasih realitas waktu kita 4 jam. Jadi semua petugas cleaning service itu masuk tiap hari ya Pak? Masuk. Nggak ada pergantian kayak hari ini, pergantian. piketnya gitu nggak ada? Kecuali hari Minggu diadakan piket seperti rumah dinas, di rektorat yang di depan ya. Nah, itu jalur lurus tuh ada piketnya tuh. 4 orang cuman kalau hari Minggu. Itu kan di luar jam kerja dia dibayarkan upah dengan sesuai Pak, lembur dia. Kalau gitu. Nah, jadi selama Bapak sebagai cleaning service itu apa sih Pak kendala-kendala yang Bapak hadapi itu? Ya, kalau selama Bapak menjadi cleaning service, kalau kendala sama adik-adik ini semua nggak ada. Malah adik-adik itu yang dekat sama kita lagi, dirangkul dia mendekat diri sama kita. Nah, dianggap kita di sini sebagai orang tua dia. Kalau tempat ibaratnya mana tahu dia ada keluhan, dia bisa curhat sama kita bisa membuka bantuan buat dia. Gini cara jalannya, kita bikin jalannya kayak gini. Ada masalah, kadang terkendala sama dosen dia kan, kita bantu Pak, bisa Pak. Coba kalau kita kenal sama dosennya, kita cobakan, Pak, kita kenal sama dosennya. Ya dan Bapak dan Bapak kayak gitu, bantuan dia. Oh boleh ya Pak kayak gitu? Ya, kita kalau seperti Bapak kan sebelumnya kan Bapak OB di PIP. Di PIP, di Ilmu Fakultas Ilmu Pendidikan. Kita kan boleh kan, kita kan enggak, ibaratnya kan menemui ibu dosennya kan enggak marah. Kita ibaratnya kan kalau orang Minang bilang lunak gigi pada lidah. Pandai-pandai baik ke situ, berpandai-pandailah kita membawakan. Nah, seperti adik maaf cerita ya. Kalau umpamanya adik maaf ceritanya, ini maaf cerita ya, walaupun bapak mama adik sawah terkendala mata kuliahnya sementara ya, mau adik mau wisuda lagi, taruh lagi gitu kan terkendala nggak ditundur, sementara membayar kau kan membayar kan? Iya. Nah, berapa? Nah, kalau kita terang kayak gini penghidupan orang ibu,
aturan makan dia 2 kali atau 2 kali, dibikin 1 kali sehari makan orang tuanya demi anaknya biar kuliah. Ternyata kayak gini. Kan kayak mana kan kalau dia ibu-ibu itu kan ada yang kan kita punya manusia ini punya hati nurani. Bukan hati aja, kalau pisang jelas jantungnya aja. Kalau manusia ini ada hati, ada jantung, ada hati nurani. Kalau nggak ada hati nurani, nggak manusia lagi. Ya, tapi selama ini udah 2 kali, alhamdulillah. Jadi itu Lancar dia. alhamdulillah. Anak siapa? Iya, anak ini bapak di itu lama. Anak BK-nya semua dekat sama bapak, anak PLS-nya pokoknya jurusan itu dekat sama bapak semua. Bapak pun mengasih pengaruh sama adik itu, bukan yang jadi yang bagus. Bapak sekarang umpamanya dia ngumpul di atas kan ada meja lorong tunggu itu ibarat kan. Ini deh setelah ini selesai nih tolong ya sampainya buang ya Pak. Dengan itu aja ya. Ya. Iya dia kayak gitu. Dia anggapnya kita sudah orang tua dia. Jadi kalau marah bapak, kalau lagi marah bapak, misalnya bapak dalam bekerja umpamanya kan, bapak dalam lantai kan, kan dari bapak kasih misalnya 4 keramik, yang 2 buat jalan, yang 2 bapak mempel kan. Nanti kalau dia saudara atau saudari kuliah di mana di fakultas ilmu pendidikan, kan tempat bapak kerja bapak kasih dari tanda di sana sini kerja. Jangan dia Pak, ya Pak, mohon maaf. Jamnya lagi di kantor bapak, kantor bapak di tempat lalu dari jangan bapak, lain kali jangan. Apalagi deh kalau kesana. Sepertinya sekian Pak, soal Bapak sudah banyak ceritanya. Sudah termasuk yang dari pertanyaan saya soalnya. Ya kalau ada lagi ibaratnya pertanyaan adik, boleh bapak. Sebelumnya bapak jadi banyak kalau adik tanya lagi banyak lagi kisah dengan bapak. Bapak, kalau bapak mau, ya ceritakan keluh kesah bapak selama kan ibaratnya. bekerja. Ya ibaratnya kalau kita sebagai adik-adik ini ya, kalau ibaratnya nampak bapak-bapak ini dalam bekerja atau apa, sering tegur sapa ibaratnya kan, jangan kadang-kadang saya dek ya ada juga itu, janganlah ibaratnya kan mana tahu besok nasib kita ini belum tentu ya. Umpamanya dia bawa motor nih, adiknya jatuh kita kan, udah ditegur aja nggak mau dia kan jauh kita kebetulan dibantu nggak dibantu sama orang tuanya. Sombong kali deh, kan ada juga yang sering. Tapi kalau bapak punya hati nurani, banyak sebelum bapak menjadi pengawas ini banyak juga rintangan bapak juga. Lihat mungkin hasil kerja bapak lancar bersih semua. Tadi yang mana? Dari tukang sapu, jadi tukang potong rumput, tukang angkat sampah, bapak coba semua. Sampai bapak sekarang jadi pengawas. Mengabdi lah pengawas ini sekitar 3 tahun yang lalu. Tapi selanjutnya dibentuk kata apa pula kak jenjang karir bapak dibentuk. Apalagi yang ada yang ditanyakan sesuai dengan pertanyaan adik enggak kira-kira sesuai Pak, malah lebih pertanyaannya Pak. Apalagi yang mau ada pertanyaan silahkan ya, nanti sampai dan nasib pula nilai adik dengan ibu-ibunya nanti banyak tuh yang terjadi. Kemarin dalam 2000 sekian ya, saya lagi kasih dia mengulang lagi dia seperti anak dia banyak sama dia kemarin. Ini adik mungkin yang ke-22 mungkin. Banyak ya. Itu bapak itu. Dari adik apa lagi? Ada pertanyaan? Boleh. Itu anggota bapak juga boleh juga. Bapak punya anggota kalau buat outdoor dari klinik sampai ke MKU bapak terbalik. Bapak yang dari sini dari klinik ya, klinik tahu kan, sampai MKU kembali balik dari kanan tuh bapak outdoornya bukan indoornya, kalau indoor lain pula apanya. Ada lagi yang ada tanya? Kayaknya udah Pak. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu Bapak untuk diwawancarai. Iya, bapak pesan sama adik besok kalau umpama kita sukses mana tahu nasib tangan kita ini sesuai tangan kita kan ya, tentu ya jangan laki atas melihat ke bawah, bantu-bantulah para orang yang sekian dan terima kasih dari bapak. Baik Pak, terima kasih juga pesannya Bapak sangat bermanfaat bagi kami semuanya juga. Makasih ya Pak. Baiklah,
Saya akan mengevaluasi hasil dari wawancara kelompok kami tadi. Kami mewawancarai Bapak yang bernama Doni Effendi, seorang pegawai asal Pariaman yang saat ini bekerja sebagai pengawas lapangan, yang memberikan banyak pelajaran berharga, dan beliau memulai karir sebagai cleaning service sejak tahun 2004 dan saat ini telah menjadi pengawas lapangan selama 3 tahun terakhir. Dalam kesehariannya, Bapak Doni bekerja hampir tanpa henti dari Senin hingga Sabtu, sampai pukul 4 sore. Bahkan terkadang tetap bertugas pada hari Minggu bila ada jadwal lembur. Meski memiliki jadwal padat, beliau tidak mengeluhkan pekerjaannya. Justru Bapak Doni sering menjadi tempat curhat bagi para mahasiswa yang menghadapi kesulitan selama perkuliahan. Bahkan dengan senang hati membantu mereka menghadapi dosen yang bersangkutan. Selanjutnya yaitu pesan moral yang disampaikan Bapak Doni dalam wawancara ini sangat inspiratif, yaitu kita janganlah menjadi seorang yang sombong ketika telah sukses, karena kehidupan berputar dan nasib seseorang bisa berubah kapan saja. Selain itu, beliau juga mengingatkan pentingnya untuk saling menolong sesama manusia. Sekian dari evaluasi kelompok kami.